Dokter, saya merasa tidak nyaman di sini. Ada solusi tidak? Dokter, saya merasa lemas di kaki, duduk pun tidak nyaman. Apakah itu karena sirkulasi darah tersumbat? Dokter, obati saya dulu. Obati saya dulu, tolong. Ilmu Dewa Matahari, belum pernah ada yang berhasil melatihnya. Anak muda, latihan saja perlahan-lahan. Tak peduli seberapa kuat dia, angin sepau-sepau menyentuh bukit, level 9 terpecahkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pak Deng, ada apa ini? Energi murni keluar dari tubuh, tanda kesuksesan ilmu Dewa Matahari. Ini tanda akan terbentuknya tubuh dewa. Hahaha, kamu beneran berhasil, ya? Tidak. Kamu barusan tidak melihat? Apa yang berhasil, Laudeng? Hari ini, jika tidak menemukan bola sihir, aku tidak akan melepaskanmu. Hei, lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Sudah ketemu. Meski kamu kehilangan kekuatan, tapi selama menemukan gadis yang memiliki 9 rin. Setiap bulan harmonis, yin dan yang. Setelah 3 tahun, tidak hanya aman, tetapi juga bisa menjadi abadi. Berarti aku bisa jadi makhluk abadi. Tapi kalau gagal, Tidak kehilangan energi vital selamanya. bahkan ada risiko kehilangan nyawa. Cepat beritahu aku. Di mana tubuh 9 yin itu? Aku tidak mau jadi Kasim terakhir abad 21. Tiancheng Shen Lingxian. Baik, aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ini apa? Guru masih punya satu musuh lama. Paman gurumu Baiza di kaki gunung. Sendirian mungkin sulit mengatasi. Pewala ini turun gunung dan kenali dia terlebih dahulu. Dalam kesulitan, kamu bisa minta bantuannya. Baik, saya mengerti. Jadi guru tampangnya seperti ini. Paman tak boleh seperti Kappa. Turun gunung sudah lebih dari setengah bulan. Kabar Shen Lingxuan dan Paman Bai Jie. Ini, Dr. Boda. Berani beraninya kau menipuku. jangan sembarangan bicara. Gejala yang kau sebut sulit itu. Hanya makan ini pasti ada efeknya. Masih berani membantah. Lihat aku akan mengajarmu pelajaran. Kemarahan akibat liver tertekan. Harus diobati. Berani kau memukulku. Kenapa? Tidak terima? Hentikan. Buah iblis adalah Shen Lingxuan. Kak jangan pedulikan dia. Halo, namaku Li Yunyuan. Dia memang orang aneh. Dia jodohmu. Dasar mesum, aku bahkan kamu panggil Bibi. Jangan bergerak. Setiap bulan, kamu lemas. Seluruh tubuh gatal susah tidur. Bagaimana kamu tahu? Ini racun hewan. Jika saat purnama kamu tidak bersama seseorang, kamu mungkin akan meledak dan mati. Jangan takut, aku bisa sembuhkan. Selama kamu dan aku, seperti itu. Tampaknya tamparan tadi belum membuatmu puas ya. Tamparan tadi belum buat kamu puas ya. Jangan buru-buru bergerak. Coba ingat sebelumnya. Apa kamu pernah makan pil ungu?
Shenlingshan 2 hari lagi. Akan genap 20 tahun. Kamu bisa menjadikannya pelindungmu. Bersama dia, serap kekuatan 9 yin-nya. Bagus sekali. Tunggu sampai kekuatannya habis dan mati. Akan selamanya jadi bagian dari diriku. Ingin lari? Kita kan sudah bertunangan. 2 hari lagi. Aku akan benar-benar mendapatkanmu. Larilah, Shen Lingxuan, kamu tak bisa kabur. Racunku akan membuat penderitaan tubuh 9 yin makin parah. Selama racun ini ada di tubuhmu, kamu akan datang memohon padaku cepat atau lambat. Kakakku kambuh, cepat pikirkan cara. Bukannya tadi kamu bilang aku dokter tak becus? Mohon padaku. Tolonglah, cepatlah. Baru lumayan. Minggir. Kamu fokus sembuhkan saja. Jangan coba-coba ambil untung. Tutup mulutmu. Kalau minta tolong, harus ada sikap yang baik. Bantu aku. Mizem, aku tahu kamu ada niat buruk. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Berdiri dan perhatikan baik-baik. Jangan bergerak. Lepasin dia, dasar mesum. Sial, mataku tidak bisa tertutup. Ada apa ini? Kenapa kakakku mulai bercahaya? Energi positifku terlalu kuat, kalau dipaksa mengeluarkan racun mungkin akan berisiko. Sepertinya perlu dibuang dalam 3 tahap. Kakak, bagaimana keadaanmu? Aku bisa bergerak. Aku baik-baik saja, tapi rasanya ada sesuatu yang menekan aku. Jorok. Tadak tahu malu. Kembali. Semua saudara telah kembali. Berdua tidak punya harapan. Tahu mengikuti wanita. Tunggu aku. Penyakitmu sudah sembuh. Aneh. Yang terbaik di Huaxia, tabib hebat Baize, menghabiskan bulan untuk menekan. Tak disangka, dia menyembuhkannya dalam beberapa menit. Orang gila itu melakukan hal tak senonoh, aku juga melihatnya. Menurutku, itu efek dari akupunktur tabib Baize. Hang. Ayo pergi.
Selesai. Kehilangan jejak. Paman guru ada di dekat sini. Kakak kembali. Apa dia turun gunung? Dia di sini, luka fatal oleh Ye Jinyan. Ada harapan sembuh. Sherlin Shen sudah ditemukan. Di Tiangkeng. Kali ini, jangan kecewakan tuanku. Guchan, Apa perintah, Yi? pergi ke Tianqing. Pastikan bawa Shin Lingxian kembali. Baik. Tinggal 3 hari lagi. Shin Lingxian, Kamu hanya milikku. Jangan lari, jangan lari. Apakah kakak senior sudah sampai? Camulia apa? Melihat Liontin Giok guru. Pasti, kamu adalah guru Baije. Kamu murid kakak seniorku. Tak disangka ada yang begitu menghormatinya. Tunggu. Seharusnya kamu. Seorang nenek-nenek. Siapa bilang guru paman harus wanita tua? Aku sudah berlatih 8 hembusan angin. Sudah melewati batasan usia. Berani menyinggung guru. Katakan. Hukuman apa yang kamu inginkan? Akhirnya. Seorang nenek sihir tua. Apa yang kamu bilang? Guru paman. Kamu terluka. Siapa yang melakukannya? Itu kelompok jahat. Ingin membangkitkan pemimpin mereka. Dan Ye Jingyan adalah wadah untuk membangkitkannya. Sekali mereka berhasil. Dunia ini. Akan jatuh ke Tonggong mereka. Lukaku ini adalah ulah Ye Jingyan. Dia sangat kuat. Di atasku. Paman guru. Maafkan saya. Tenaganya. Bagaimana lebih kuat dari kakak? Apakah ini hanya ilusi? Siapa pencuri bunga ini? Cepat lepaskan tabib Bai. Ternyata kamu. Oh, Shen Lingxuan. Kita bertemu lagi. Dasar mesum. Berani datang ke rumah kami Minggir. Ini. Semua salah paham. Saya sedang merawat luka. Dokter Bai terluka? Kenapa tidak tahu? Jelas punya niat jahat. Benar. Minggir. Shen Lingxuan terjebak. Pandangan dokter. Hanya ada pasien, tidak ada yang namanya perbedaan gender. Masih beralasan, Dokter Bai tabib terhormat. Ada cedera apa harus kamu rawat? Ini alasanmu setelah gagal menggodanya. Hari ini aku akan menghajarmu untuk memberinya jawaban. Selesai sudah kamu. Kakakku itu taekwondo tingkat 9. Kamu tamat. Seorang bijak menggunakan, bukan kekerasan. Ini, Kamu yang mulai duluan. kamu. Antikan. Dokter Bai, kamu baik-baik saja? Pukulan Ye Jinyan ini tersisa. Kekuatan penghancur dari Tian Mogong. Kakak senior Deng Taiming belum tentu bisa menyembuhkannya. Ternyata sembuh total.
Dokter Bai, orang ini berusaha ketika kamu melakukan hal buruk. Paman Guru, coba cepat beritahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tidak bagus. 3 bulan lagi bulan darah tiba, energi jahat terkumpul. Kita harus mencegah kebangkitan Tuan Suci dengan tubuh Ye Jingyan. Temui kakak seperguruan untuk membahas langkah selanjutnya. Kamu harus melindungi Shen Lingxuan dengan ketat. Ini musuh besar yang dimaksud Guru. Ternyata dia. Tenang saja. Selama aku ada, si tua itu tidak akan bangkit lagi. Paman Guru, setidaknya selesaikan kata-katanya baru pergi. Meskipun Bai Shengi sudah, jangan pikir bisa melupakan semua ini. Guru bilang, suruh aku lindungi kamu. Kenapa kamu masih nggak percaya? Itu jelas ditujukan ke aku. Kamu ya. Sekarang tahu. Siapa yang bisa lindungi kamu kan? Aku bersumpah, sebelum aku mati, gak akan biarkan kamu terluka sedikit pun. Kenapa harus pakai baju itu? Kamu gak ngerti. Dalam drama, jagoan turun, semua pakai begini. Kate, Kempangan. Hehe, punya saudara enak. Tapi benda ini terus mengikutinya. Tinggal 3 hari dari sebulan. Bagaimana membuat bola jahat tetap abadi? Shen Lingxian. Kamu tidak bisa lari lagi. Shen Lingxian. Kamu tidak bisa lari lagi. Kelihatannya. Dia orang datang untuk menangkapmu. Kuo Chun, apa yang ingin kamu lakukan? Nona Shen. Jangan buat saya kesulitan. Sebaiknya kamu nurut dan ikut saya ketemu Tuan Ye. Selama aku di sini, kalian jangan harap bisa sakiti kakakku. Kamu cuma satpam. Sebulan berapa sih gajinya? Jangan cari mati, jangan ikut campur. Cepat pergi. Tapi aku tetap mau campur. Liu Nian, banyak orang, jangan nekat. Bawa King cari tabib Bai. Mereka sementara tidak akan menyakitiku. Pergi. Mau kemana? Hari ini aku mau lihat. Tahukah kamu kalau penjahat sering kalah karena terlalu banyak bicara? Dasa Anjing Penyaga Busuk Berani Pukul Aku Lihat Hari Ini. Haya dia. Kita semua akan mati di sini hari ini. Liu Nian pergi, tidak mau menyusahkanmu. Bagaimana bisa begitu? Kamu adalah segalanya bagiku. Serang. Tunggu. Mau kemana? Lagi ngapain? Bangunlah. Liu Nian, kamu ternyata sehebat ini ya. Sekarang percaya. Aku bisa melindungi kamu kan? Sekumpulan pecundang. Aku sendiri yang harus turun tangan. Shen Lingxian.
Tidak menyangka di samping Ada juga seseorang yang jago. ada lagi, maju. Anak ini berkembangnya. Seperti belum dewasa. Aku takut melanggar hukum. Gimana kalau kamu... Aku. Kau cari mati. Belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti itu. Bagaimana bisa? Kamu gak tega karena dia cantikan. Aku gak tertarik pada yang datar. Bagaimana kalau kamu minta tolong dengan suara manis? Aku mungkin bisa membantu. Kawan, Berani-beraninya bagian dari permainan kalian. Dari mana kamu dapat panci? Bukan urusanmu dari mana aku dapat panci. Dewasa bicara, anak jangan ikutan. Bagaimana? Kamu sudah pertimbangkan? Liu Yin, aku kira kamu nggak bisa bantu. Jangan omong besar. Siapa barusan yang nepis peluru? Gak lihat ya? Kamu kambuh lagi. cepat bawa aku pulang. Asap ini nggak beracun kan? Tidak. Ini cuma granat asap biasa. Dia mungkin sudah kabur. Ini. Ini. Jangan. Jangan sentuh. Ini. Sayang. Apa ini sayang? Hei. Berhenti. Jangan sentuh lagi. Bagaimana dengan King King? King. Tidak tahu. Mungkin sudah pulang. Benar-benar dikendalikan oleh wanita ini. Li Yunyan. Sebentar lagi sudah 1 bulan. Adik keduamu dalam bah. Masa mau berpura-pura jadi pria terhormat? Shen Lingshuan. Kalau kamu gak mau merasa menderita, aku bisa bantu. Sampa. Bawa pulang wanita saja nggak bisa. Pak Mazal Anya. Satpam di samping Shen Lingxuan. Terlalu hebat. Lebih kuat dari aku. Satpam. Kamu anggap aku mudah dibodohi? Tidak masalah. Ada Shen King King di sini. Shen Lingxuan tidak akan kabur. Burkit Sang Susi. Semuanya pasti berjalan lancar. Ye Jinyan. Setelah menyerap tenaga 9 Yin Shen Lingxuan, tubuh ini akan menjadi milik sang pemimpin. Apakah lukamu sudah sembuh? Aku mau mandi air dingin. Tak disangka, dia benar-benar orang yang jujur. Ye Jinyan. Shen Lingxian. Mau selamatkan adikmu, datanglah ke Gunung 5 Elemen. Semua salahku. Akulah yang menyakiti King King. Aku mau selamatkan dia. Orangnya mana? Tidak bagus.
Shen Lingxuan sudah lama tidak bertemu. Ye Jinyan, lepaskan adikku. Kau masih sama naifnya seperti 5 tahun lalu. Shen Lingxuan, kau tidak sedang memperlambat waktu di sini, menunggu penjaga busuk itu untuk menyelamatkanmu, kan? Tidak masalah, walaupun dia datang, hanya akan ada satu mayat lagi di sini. Orang ini benar-benar tahu cara memilih hari, jika orang jahat itu berhasil menggunakan Shen Lingxuan untuk hidup kembali. Aku tak bisa membentuk tubuh dewa. Bisa jadi malah meledak karena kehilangan bola sihir. Shen Lingxuan, terimalah nasibmu. Berikan tubuhmu padaku, biarkan aku menyerap. Kekuatan Yin Mu untuk membantuku menembus keterampilan iblis. Cepat lepaskan King King, atau aku mati di sini dan kamu tidak mendapatkan apapun. Konyol. Shen Lingxuan, kamu pikir Kamu masih bisa mengendalikan hidup dan matimu? Lepaskan aku. Tenggelang naik. Ye Jinyan, kamu mau apa? kamu pikir mengapa 5 tahun aku tidak menyentuhmu? Menunggu saat kekuatan Yin. Tenang saja, aku akan sangat lembut. Ye Jinyan, kalau kamu berani macam-macam, aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Tempat rusak ini. Benar-benar membuatku susah mencarinya. Penghalang rusak. Kenapa dia bisa langsung masuk? Siapa sebenarnya penjaga ini? Kenapa kamu datang? Aku bilang, sebelum mati, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Lepaskan dia. Kalau aku tidak mau bagaimana? Jangan salahkan aku kalau begitu. Dia nggak mau ikut kan? Bibi Suci, bisa nggak buka penghalangnya? Nggak kelihatan apa-apa. Liu Nyan, buka celana di sini. Gila ya? Mau ngapain? Aku lihat supmu bagus, tambahin air kencing bocah. Air kencing bocah, kalau dia beneran kencing, mata air berhasiatku bakal rusak. Berhenti. Kamu gak mau lepaskan dia? Tenang, ini asli loh, bikin cantik, sehat, kuat, air kencing bocah beneran. Kamu gak bakal rugi. Anak muda. Mau mati, ya. Berani main-main sama aku. Batasan rusak. Bos, kamu ini. Jangan banyak bicara, hajar. Serang mereka. Gawat, waktu terbatas. Cepat ekstra kekuatan Yin dari tubuh Shen Lingxuan. Ada apa? Racun Hihuan tubuhnya. Sudah masuk ke dalam organ. Tak lama lagi meledak mati kamu meskipun menyelamatkannya sekarang tidak berguna hanya dengan Ye Jinyan bersatu. Dia bisa selamat orang lain menyentuhnya hanya akan menjadi genangan darah. Siapa bilang, aku bisa menyelamatkannya? Shen Lingxuan, segera meledak dan mati. Aku hanya bisa denganmu. Aku suka kamu. Ini karena kamu yang mulai. Ini karena kamu yang mulai. APA yang mereka lakukan di dalam sana. Dia tidak mungkin mau di luar. Tidak baik. Kekuatan 9 Yin direnggut.
Beraninya dia. Shen Lingxuan hanya bisa jadi milikku. Aku akan membunuh mereka. Matty Cow. Ilmu iblisku telah mencapai level ke-6. Dengan kekuatan penuh. Kanapa Pengalang ini tidak bergerak sama sekali. Kekuatan seorang penjaga. Bagaimana bisa sekuat ini? Kekuatan Yin sudah diambil. Untung saja aku sudah bersiap. Mencari 9 wanita lahir pada tahun bulan. Membuat pil obat. Untuk dipersembahkan kepada Tuan Iblis. Meski tidak bisa buat roh iblis. Kembali ke puncak. Tapi tidak ada cara lain. Ayo pergi bro. Dia tidak punya dukungan kekuatan iblis suci. Menyentuh Shen Lingxuan pasti akan mati. Tidak bisa. Berani mirbat wanita saya. Harus melihat dia menjadi darah. Baiklah. Aku juga mau lihat dia mati. Basi. Kita masih harus menunggu? Kalau bukan karena sang tuan butuh tubuhmu. Aku tak mau buang waktu menunggu di sini. Tapi, Kenapa pelindung ini belum hilang? Apakah dia belum mati? Dasar brengsek, kenapa dia hebat? Aku hampir hancur. Bagaimana? Kamu sudah bangun. Aku. Hebat nggak? Biasa aja. Nggak. Aku selamatkan kamu, habiskan lebih dari 20 tahun latihan. Kasih semua. Takut racunmu tidak hilang. Kamu malah bilang biasa aja. Kamu begitu. Aku. Pasti tidak bertanggung jawab. Siapa yang minta kamu tangguh aku sama kamu itu untuk detox? Jangan berharap ada yang lain. Bilang kamu ini benar-benar. Lupa orang setelah dapat. Bukan. Dengan kualitas saya ini. Ini uangnya kok sedikit banget. Penghalang menghilang. Itu pasti karena orang yang membuatnya sudah tiada. Penjaga bodoh. Salahkan saja. Sialnya nasibmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia tanpa bantuan ilmu iblis. Tidak kenapa-kenapa. Kau benar-benar berani mengkhianatiku. Tidak bisa. Ye Jingyan bukan lawan. Sang tuan butuh tubuhnya. Jangan biarkan dia celaka di sini. Trik yang sama. Menggunakannya kedua kali padaku tidak akan berhasil. Apa di hatiku adalah yang aku dapat. Tangan pengintai. Apa itu tadi? Tidak apa-apa. Tidak tahu siapa melempar masker. Aneh, tangan sakti seharusnya jurus energi positif. Bagaimana mungkin gagal? Apakah dia punya benda ajaib? ini di mana? King King, kamu baik-baik saja? Tidak baik. Di mana terluka? Aku lapar. Ayo, aku bawa kamu makan. Aku lelah semalaman, lapar. Bawa aku juga. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan. Sampa. Bisa-bisanya energi InMU direbut. Maafkan aku, tidak becus. Sudah siapkan 9 wanita Yin. Sudah jadi pil.
Ya Tuhan, gunakanlah aku sebagai perantara. Turun ke atasku. Sambutlah kebangkitan Tuhan kita. Rukia, mengapa membawaku kembali? Aku kembali mencabik-cabik bocah itu. Kamu Jin Yen. Apakah masih ada hal lain, gadis suci? Kamu Jin Yen. Aku akan menganugerahkan kepadamu berkat yang sangat besar. Telan pil ini, semua kekuatan dan ingatanku akan masuk ke tubuhmu. Harga. Kau akan kehilangan semua ingatanmu. Apakah kamu bersedia? Betul aku bersedia. Telan itu. Tunggu. Putri suci. Mengapa mirip perampasan tubuh? Bro. Tuan bisa menggunakan tubuhmu. Itu kehormatanmu. Selamat datang kembali, Tuan. Rukia. Kali ini, Kamu berjaya. tapi kesalahanmu lebih besar. Karena kesetiaanmu padaku. Aku berikan padamu kekuatan iblis. Harus bunuh penjaga itu yang mengganggu rencana saya. Terima kasih Tuan Besar. Pria tampan, masih mengikuti kami kenapa? Racunnya sudah disingkirkan. Aku butuh 3 tahun stabil. Makan habis dan mau pergi. Tidak bisa. Pertama kali aku dengan kakakmu. Dia harus bertanggung jawab untukku. Kamu Kente. Ini pertama kali aku lihat orang setak tahu malu seperti kamu. Kakakku malah suka pria busuk seperti kamu dan bahkan bersamamu. Jangan peduli, ayo kita pergi. Ling Xiong, kamu sudah pulang. Shannon, ibu sangat merindukanmu. Ayah, ibu. Kapan kembali dari rumah leluhur? Kak, kita sudah lama pulang penghormatan leluhur. Kamu tidak tahu betapa cemasnya ayah dan ibu selama ini ketika kamu tidak di samping mereka. Ini siapa? Halo semuanya, nama saya Liu Nyan. Saya adalah teman Satpam. Dia adalah Satpam lama, sekarang jadi pengawal saya. Ya, dia seorang pengawal. Ia juga calon menantu. Masa depan. Ling Xian, apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Shen kami, bagaimanapun, juga terkenal, keluarga besar 3 generasi dalam bisnis. Bahkan jika harus jadi menantu, pasti bukan seorang penjaga keamanan tingkat bawah. Ya ampun, SIS. Kamu ada masalah dengan mata kan? Begitu banyak cowok tajir gak dipilih. Malah pilih cowok cakep ini. Kakakku gak tertarik sama dia. Dia cuma pengikut baik hati. Harusnya ngaca, lihat diri sendiri gimana. Mau masuk keluarga Shen kita, mas kawinnya harus 10 juta. Putriku gak akan menikah. Cowok keren tapi miskin dan bau. 10 juta. Ini meremehkan saya.
50 juta saja. Ah, tidak mungkin. Berani bicara besar. Kamu security bau, kerja 10 generasi. Tidak mungkin punya 50 juta. Tidak, bukan, itu kalian yang kasih saya 50 juta. Ini untukmu. Benar. Aku menikahi Shen Lingxuan, meski harus tinggal di villa, mengendarai mobil mewah. Aku akan mendengarmu. Belum lagi memberikan mahar. Setelah menjadi istriku, harta benda, kita bagi rata. Bajingan. Camus. Kamu masih mau makan dan ambil. Bejitu Mangina Keluarga Shenseya. Aku tidak akan memberi manfaat. Orang-orang. Ajar dia dengan baik. Kamu. Ibu. Li Yunyan, apa yang mau kamu lakukan? Ibumu punya penyakit jantung, sebentar lagi akan meninggal. Diamlah. Berani-beraninya kamu mengutuk istri. Istriku setiap bulan memeriksa ke dokter terkenal di Tiancheng. Kalau ada penyakit. Kenapa sampai sekarang belum ketahuan? Li Yunyan. Jangan kira belajar ilmu di tempat, pakai tali bisa pura-pura jadi tabib tua. Benar, orang ganteng ini membual. Menurutku ibu, cuma khawatir sampai batuk darah. Aduh, Ibu saya punya masalah Ada buktinya. ada masalah. Lebih tahu dari diri sendiri. Buktinya apa? Tidak takut mengalami sakit hati, tahan saja. Kebetulan dia sudah tidak ada. Kita berdua, bagikan warisan. Yunyan, kenapa dibilang sedikit sudah langsung menyerah? Kamu tidak bisa sabar sedikit? Kalau begini, kakakku tidak akan suka padamu. Kamu sabar banget, kenapa kamu tidak bisa tahan dikit? Kamu baik-baik saja. Baiklah, Li Yunyan, bisa pengobatan. Jadi coba katakan, apa sebenarnya penyakit ibuku? Ibumu bukannya sakit, melainkan akibat perbuatan jahat, berbalik melawan diri sendiri. Kamu. Kamulah yang tak punya moral. Seluruh keluargamu tak punya moral. Kamu berkali-kali menghina keluarga Shen. Kurasa kamu sengaja cari masalah. Yunyan, bisa ngomong baik-baik enggak? Ibuku sehari-hari vegetarian dan mana mungkin dia lakukan hal tak bermoral. Ku bilang kamu nggak mampu. Ternyata benar, tidak salah lihat. Aku jelas kena see her. Bukan seperti yang kau katakan. Melakukan sesuatu yang jahat. Terkena iblis. Li Yunyan. Membuat istriku marah hingga dia muntah darah. Apa yang ingin kau lakukan? Nyonya Shen, saranku, pikirkan. Kalau tidak diobati, kamu cuma punya satu nyawa. Li Yunyan. Kamu cuma bisa sedikit ilmu kedokteran. Kamu pura-pura apaan? Gak peduli itu sihir atau iblis. Paham cara gaib datang. Kamu ngerti gak? Aku kasih pencerahan ini buat orang biasa kayak kamu. Belajar kedokteran itu mengasah hati juga tubuh. Memang asalnya sama kan? Energi sejati, mengalir di pembuluh. Kekuatan spiritual mengalir ke dan. Pertama praktisi tahu, kemudian tabib. Mengerti. Yunyan, Membil, teruskan membual. Aku akui kau punya sedikit trik dalam pengobatan. Tapi masalah kultivasi, bagi orang rendahan sepertimu, pasti tidak bisa dilakukan. Ini menyangkut nyawa ibuku, jangan bercanda. Kalau begitu, cepat belikan ibumu peti mati. Orang yang jahat setelah mati pasti membusuk. Kalian tenang saja, aku tahu masalah tubuhku. Aku sudah mengundang Yang Milia Yashin. Datanglah untuk mengobatiku. Dia akan segera tiba. Apakah ini orang yang menjadi terkenal hanya dalam setahun di seluruh Tiancheng? Ahli kedokteran dan seni, Yang Milia Yashin. Aku juga pernah mendengar tentang dia. Asalnya sangat misterius. Katanya dia berasal dari keluarga besar. Reinkarnasi leluhur dari 1000 tahun yang lalu. Penyakit yang tidak sulit tidak diobati. Iblis yang tidak sangat jahat tidak ditangani. Siapapun yang dia obati, pasti akan sembuh. Hebat sekali. Kalau dia datang, pasti bisa selesaikan masalah ibu. Bukan begitu, artinya. Penyakit tak tersembuhkan tak diobati.
Iblis tak terkalahkan tak dihentikan. Itulah yang disebut sempurna dan Anak kecil. Berani sekali berbicara sembarangan tentang master ini. Anak kecil. Berani sekali berbicara sembarangan tentang master ini. Satpam kecil, kita bertemu lagi, sekarang berbeda, dengan berkah dari Tuan. Begitu ada kesempatan, aku pasti akan menghabisimu. Kalau bukan demi Menius up, aku takkan mau jadi pengikut orang ini. Penyembuh malam. Ender de Tang. Sudah lama mendengar nama, tidak mengecewakan. Anda memang, hari ini akhirnya bertemu. Seperti dikatakan rumor, sungguh sulit dipahami. Tolong Night God bantu menyembuhkan ibuku. Jangan khawatir, saya di sini, apapun penyakit Nyonya Shen. akan saya sembuhkan. Hei, kamu buta ya, dasar tidak bisa mengobati malah menghalangi jalan. kamu juga paham ilmu pengobatan. Sedikit saja. Tapi, untuk mereka yang bicara sembarangan, bisa memberi sedikit pelajaran. Ayo lihat ya. Selalu menggangguku. Anak muda, harus rendah hati dan hati-hati. Kamu sudah paham hukum Dao dan medis. Saya izinkan kamu ikut lihat. Tapi banyakin lihat. Kurangin bicara. Bucan. Pakain masker buat apa? Kamu kira kamu Kakashi? Jean Gandul en l'agit. Master Dewa ini akan mulai dengan mengusir hal buruk dari Nyonya Shen. Sumber energi jahat ada di sini. Bagaimana bisa sihir merasuki ibuku dihilangkan? Jika Dewa Malam bisa membantu, keluarga Shen pasti akan memberikan rasa tindakan dari Master Dewa ini. Sangamuda. Tunggu sampai Nyonya Shen sembuh. Bicara nanti soal keinginanku juga tidak terlambat. Amatir. Ini penampilan orang hebat sejati. Pura pura tahu. Sungguh konyol. Bukan, saran saya nih. Cepat hentikan dia, kalau tidak. Calon ibu mertua saya bisa dalam bahaya. Dokter Malam adalah tabib di kota Tiancheng. Kamu meninggikan diri, mencemarkan nama dia, orang lain. Anak muda. Baik ilmu pengobatan maupun ilmu Tao, semuanya sangat mendalam. Jika kamu tidak bisa, Bukan berarti orang lain tidak bisa. Air jampi ini Bisa mengusir semua roh jahat. Perhatikan baik-baik. Ibu. Tuan Dewa Malam, kenapa ibu saya tiba-tiba muntah darah? Ini Ini tidak mungkin. kau mau aku lihat apa, si tukang tipu? Mengarahkan sihir tubuh pasien menyebabkan kekacauan energi. Hampir mati. Yang ini, aku tidak bisa belajar. Tuan Malam, Jangan khawatir. Bagaimana jika Anda mencoba cara lain? Adu. harus ayah mertuaku yang pintar. Ini, berharap ibu mertuaku pergi. Buat cari teman hidup baru. Li Yunyuan. Kalau nggak bisa bantu ya, jangan malah ngomong yang nggak-nggak. Ilmusir Yanglisi. Tungu aku gunakan labu ajeb, un tuk menirap semuanya. Pasti akan teratasi. Orang buta. Sekali kelos ini. Calon ibu mertuaku ini bisa saja meninggal. Diam. Apa kau meragukan kemampuan sang dewa ini? Jika keluargamu tidak percaya padaku, aku akan pergi. Tuan Dua Maum Tunggu. Kalian ini, kenapa begitu tidak tahu diri? Tuan kami. Tidak bisa diundang sembarang orang. Li Yunyan. Ngomong sembarangan lagi. Aku akan suruh orang lempar kamu keluar. Adu.
Aku sudah paham. Kalian benar-benar tidak ingin ibu mertuaku baik. Iya sih. Umur ayah mertuaku kan pas waktunya buat beronat. Baru saja ibu mertuaku pergi. Berikutnya, cari istri kaya kan. Nikmati hidup mewah dong. Camus. Tu as de ma lame. Abécan au Rambaudouini, c'est pas Bertindac. Nyonya. Nyonya. Habis sudah, ibuku dia tidak bernafas. Apa? Apakah mungkin dikatakan Li Yunyan saat dia bersiap menyelamatkan? Itu kesempatan bagus bagiku untuk membalas dendam. Tuan Yeshen. Anda adalah ahli medis dan ahli nomor 1 di Tiancheng. Istri saya tidak terselamatkan. Tidak mungkin. Pasti dia melakukan sesuatu. Jangan cari alasan, aku duduk sepanjang waktu, orang bisa melihatnya. Ini salahmu karena menghentikanku. Sengaja menunda agar aku tak bisa menyelamatkan dia. Li Yunyan. Kalau membunuh ibuku, aku akan melawanmu. Benar, lihat orang ini niatnya tidak baik. Sengaja mengganggu Tuan Yashen mengobati ibuku. Ilmu medisnya ini jelas seperti belajar dari anjing liar di luar. Sia-sia seperti dirinya sendiri. Kau mau apa? Aku sudah bilang. Untuk orang yang tidak sopan. Aku akan tunjukkan sedikit keahlian. Hei, jangan sentuh, sepertinya patah. Li Yunyan, meskipun dia yang salah, kamu jangan bertindak terlalu keras. Sepertinya aku sudah sembuh. Karena kamu adalah adik Shen Lingxuan. Aku maafkan kamu kali ini. Lain kali. Mulut busukmu itu katanya jelek lagi. Bongkar tubuhmu lalu sembuhkan lagi. Ulang 100 kali. Tenang saja, layanan purna jualku sangat bagus. Sudah, kita pikirkan dulu bagaimana cara selamatkan ibu. Li Yunyan, cepat selamatkan ibuku. Aku bukan orang baik hati. Menurut pandanganku, anak kecil ini tidak punya kemampuan, hanya bicara besar. Cepat tutup mulutmu, anak SD. Aku yakin banget, kamu hanya pura-pura. Nyonya Shen sudah mati. Kalau kamu bisa menyelamatkannya, Meronka Keluar dari sini. dengan terbalik. Aku tidak tertipu oleh gengsimu, bicara besar seperti ini supaya aku membereskan masalahmu. Orang itu mati karena kamu. Siapkan diri masuk penjara, tampan. Basi. Tak menolong orang sekarat, sia-sia jadi dokter. Bagus. Coba sini. Kalau nggak bisa, mending diam. Kamu. Li Yunyan. Kalau ingin jadi menantu Shen, kuberi kesempatan tampil. Harusnya kau manfaatkan baik-baik. Bukan sekarang. Kau bilang aku menantu Shen. Barusan kau bilang. Aku sampah rendahan. Saat semua orang mencibirku. Itu bukan sikap. Memohon seseorang. Li Yunyan, katakan berapa banyak uang Anda ingin. Yuan. Aku, Li Yunyan. Apakah orang begitu dangkal? Li Yunyan, jika punya cara, selamatkan ibuku. Larutan. Ada. Tetapi. Tapi apa? Istri saya sudah berbicara. Bisa. Tapi ya. Harus buat dia. Dia. Dan kamu. Minta maaf padaku. Apa? Suruh aku minta maaf padanya. Ya, dengan tulus. Jangan coba-coba membodohiku. Kalian, minta maaf. Kenapa masih marah? Lihat ibu mati sekarang. Apa? Lebih keras, aku tidak dengar. Aduh. Itu tentang kamu. Kenapa? Sudah tua. Lemah ginjal ya? Kamu bilang siapa lemah ginjal? Aku bisa sembuhkan.
Menant tu bec. Kita ini siapa sama siapa sih? Aku salah. Oke, sikapmu cukup baik. Aku sembuhkan dia dulu, baru kamu. Oh iya, siapa dari kalian yang tidak takut sakit? Mengobati ibuku. Kenapa tanya kita sakit? Omong kosong, ibumu. Sudah setua ini. Mengusir roh jahat. Seperti disiksa. Bahkan jika berhasil menyelamatkannya, bisa mati kesakitan juga. Aku datang. Aku tidak rela. Dia saja. Aku. Dia saja. Aku. Kenapa? Kamu takut sakit. Orang ini menyembuhkan sampai mati. Harus bertanggung jawab dan berusaha. Biksu ini bertempur seumur hidup. Telah membunuh banyak monster. Pedang, tombak, banyak senjata, peralatan lainnya. Apapun luka fatal. Jika mengenai biksu ini, takkan berkedot sedikit pun. Mana bisa diragukan. Bagus. Hati penuh kotoran. Segala penyakit muncul. Taishan Laojun. Secepat hukum ilahi, kembali ke tempatnya. Hancur. Nyonya Zhang. Bu, kamu sudah sembuh. Kenapa begitu sakit? Bukankah kamu bilang bahkan luka fatal tidak akan bikin keningmu berkerut? Itu sudah masa lalu, rasa sakit ini luar biasa. Semula. Saya punya cara lain. Ini bisa tanpa rasa sakit, tetapi dia kebal terhadap rasa sakit, jadi saya tidak punya pilihan selain memilih yang paling menyakitkan. Comment Ginaku, Permusuan ini Diknanguru Kiben. Bukankah kau bilang? Aku bisa menyelamatkannya. Jadi kamu keluar dengan posisi Guru abadi ini bukan Seseorang yang tidak menepati janjinya. untuk menyembuhkan luka ibumu, masih butuh teratai salju 1000 tahun. Teratai salju 1000 tahun. Obat ini sangat berharga. Di dunia ini, tersisa 3 batang. Bahkan menghabiskan miliaran. Sulit untuk mendapat. Itu bukan urusanku. Adu. Mengapa hormat sebesar ini? Kamu bukan anak di bawah umur lagi. Aku tidak punya uang saku untukmu. Pisau ini. Kamu bukan penius pembunuh, kan? Mana mungkin? Tuan sangat ahli dalam pengobatan. Jadi ingin jadi murid Anda. Sumpah denken darah. Saya takkan mengingkari janji. Sakit sekali. Tidak bisa. Saya tidak menerima orang bodoh. Sakit sekali, tidak bisa. Aku. Tidak terima bodoh, di mana aku bodoh? Kamu lihat orang normal yang menyakiti dengan pisau? Tentu saja. Orang bodoh juga tidak akan bilang dirinya bodoh. Aku bukan orang bodoh. Lihat, apa yang aku bilang? Aku. Aku ini untuk menunjukkan kesetiaan pada Anda. Oh ternyata begitu, oke. Melihat kamu begini. Aku akan berusaha, jadi muridku. Harus tahan dengan kesulitan yang tidak dirasakan orang biasa. Kamu yakin? Murid Rukia. Bersedia menerima Anda. Baiklah. Ayo ikut denganku. Tidak disangka, dia paham ilmu itu. Mama tidak bernapas bisa diselamatkan. Hebat sekali. Dia yang menyelamatkanku. Tidak mungkin. Pasti cara Dewa Malam. Sakrai. Baru berfungsi. Petugas keamanan ini hanya kebetulan saja. Tapi tadi, ada murid Dewa Malam itu. Masih harus menganggapnya sebagai guru. Ternyata begitu. Jaga orang tua baik-baik. Aku mau keluar lihat. Kamu yakin? Apapun bersedia lakukan? Asalkan kamu perintah. Aku bisa lakukan apa saja. Kamu. Yakin? Apapun bersediakah kamu lakukan? Aku sudah tahu. Asalkan dia seorang pria. Tak bisa menolak pesonaku. Baiklah, tunggu kamu paling nyaman. Saat itu aku akan ambil nyawamu. Guru, selama itu perintahmu. Aku bersedia melakukan apa saja. Li Yunyan.
Aku sampai Kamu orang yang jujur. Bukan, muridku. Kamu cemburu, tapi jangan pukul keras. Siapa yang cemburu sama kamu? Jangan salahkan aku, jangan menghindar. Maaf ya. Ini sebagai kompensasi untukmu. Nanti, jauh-jauh dari dia. Dia bukan orang baik. Punya uang memang hebat, tapi memang sih. Uangnya banyak sekali. Uang ini. Biar aku simpan dulu untukmu. Uang ini. Biar aku simpan dulu untukmu. Mau ambil, tidak bisa ambil semua. Maksudnya begitu kan? Untuk kamu. Dapetin sesuatu yang keren nih. Bawa buat dicuci. Kamu suruh aku cuci celana dalam dan kaos kaki. Jadi murid itu. Harus urus guru. Tangani semua kebutuhan. EEB. Kalau kamu gak mau cuci, aku gak terima jadi murid. Wah, sedikit susah aja gak tahan. Pantas kamu jadi kecil. Jangan bilang gurumu mengabaikan. Susah payah. Aduh. Ini uang, ambil. Jangan hemat, pakai. Sisanya nanti belikan aku 2 bungkus rokok. Anak nakal. Mandi ya mandi. Lihat saja aku mencari kesempatan untuk menghabisimu. Satpam, dari mana banyak kaos kaki kotor ini? Capek banget. Saat dia sakit, Ambil nyawanya. Tali sihir akan otomatis mengencang jika menyentuh, akan menekan otomatis. Li Yunyan. Kamu akan segera mati dalam penderitaan dan sesak napas. Walau menyerap kekuatan yin dari Shen Lingxuan membuat bola sihirku sementara stabil, tapi kalau mau pulih sepenuhnya, harus lakukan seperti yang guru katakan. Dapat ide. Kamu memang kehilangan energi asli, tapi selama menemukan wanita dengan energi yin. Sidiap Yun Saimbang in Danyang dengannya. Setelah 3 tahun, tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga bisa mencapai tubuh abadi. Murid, ini. Lagi ngapain nih? Latihan jurus apa? Oh, aku mengerti. Ini teknik mimikri, kamu belajar jurus anjingnya. Tola. Begini. Guru akan bantu kamu sedikit. Saat angin badai bertemu maka terbentuklah naga, teknologi bionik dan akses tulang naga digabungkan, jalanin tuh pakai pinggul. Kalau begini terus, aku bakal habis di tangannya. Ini. Tali ini benar-benar tidak berguna, santai saja. Untukmu sini, ada yang lebih cocok. Yang ini, lebih tebal, lebih kuat. Sangat cocok buatmu. Yang ini lebih tebal, lebih kuat. Sangat cocok buatmu. Tidak. Tidak perlu. Sayang sekali. Ini bisa menyelesaikan masalah ginjalku. Benar sekali. Longyang Hui Chun Pil, setelah memakannya, Dijamin. buatmu berdiri terus. Ini tidak bisa dimakan terlalu banyak sekaligus. ayah. Apa kamu baik-baik saja? Aku merasa akan meledak. Nyonya. Nyonya. Li Yunyan. Beri ayahku obat apa? Dia tidak apa-apa kan? 1 pil ini bisa tahan sebulan. Dia makan sebanyak itu, tubuhnya pasti kuat 3 hari. Semoga ibu mertua tahan. Li Yunyan. Ibu sakit. Kalau terjadi apa-apa padanya, kita belum selesai. Kalau bukan calon mertua masa depanku, aku nggak bakal buat pil ini. Capek-capek nggak ada hasil. Ambilkan air buat aku. Kurang ajar. Berani anggap aku pembantu. HMPH.
Cepetan. Anak Pau. Lihat, aku bakal... Setelah kena racun setengah langkah tawaku, berani melangkah setengah langkah aja, darah bakal keluar dari 7 lubangmu dan mati. Ini apa sih? Maaf ya, belakangan ini lagi sedikit flu. Gimana kalau kamu cuci muka dulu? Kok bisa gagal setiap kali? Apa dia sudah tahu identitasku? Tidak mungkin, penyamaranku sempurna. Pasti ini kebetulan. Menantuku. Pil yang terakhir itu. Bisa nggak kasih aku beberapa lagi? Tidak ada lagi. Semua bahan obat mahal disuling. Tidak semudah itu untuk menyulingnya. Cuan, Hadiah kompetisi pengobatan tradisional. telah diumumkan, bunga teratai salju 1000 tahun. Itu bisa menyembuhkan penyakit istri saya. Bagus sekali. Istri saya bisa diselamatkan. Apakah Anda terlalu cepat senang? Peserta kompetisi pengobatan tradisional. Bukan keturunan dokter terkenal atau tabib terkenal, kita pergi. Takutnya hanya jadi yang terendah. Begitulah, lomba pengobatan tradisional. Tidak hanya harus bisa pengobatan, tapi juga pijat, tulang, bekam, dan banyak proyek. Keluarga Shen kami memang tidak punya orang berbakat seperti itu. Penyakit istriku. Benar-benar tidak ada cara lagi. Apa kalian bilang tentang lomba apa ini? Kedengarannya seperti pemilihan tukang mandi di pemandian. Raja Mandi. Kamu tahu apa? Pengobatan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pertandingan dimulai dengan perawatan dasar. Baiklah, aku tidak peduli dengan pertandingan ini. Aku hanya mendengarkan istriku. Aku bisa bantu ambil bunga teratai salju. Itu kepentok beruntung saja. Kebetulan menyembuhkan aku. Kamu ingin memanfaatkan menikahi putriku. Futureku. Tapi, Presiden grup bernilai miliar, perusahaan publik. Kamu layakkah? Shen Lingxuan. Apakah kamu juga berpikir begitu? Kamu benar-benar ada cara? Tentu saja ada. Namun, kamu harus berjanji pada saya satu. Apa itu? Saya bisa membantu mendapatkan teratai salju abadi. Tapi, minta kamu menikah 3 tahun. Setelah 3 tahun, pergi atau tinggal, saya tidak akan menghalangimu. Kak, nggak bisa setuju sama dia. Nyonya. Baru aja sembuh, kok sakit lagi? Semuanya gara-gara kamu, nggak tahu batas. Bikin ibu mertuaku kecapean 3 hari. Orang biasa pasti nggak kuat. Nggak ada teratai salju abadi. Kayaknya kamu harus cari pasangan baru. Baiklah. Aku setuju. Kalau kamu menang pertandingan, aku menikah denganmu. Apakah si gila ini benar-benar akan jadi ipar saya? Bisakah keluarga kita masih memiliki hari baik? Kompetisi pengobatan tradisional ini harus bawa asisten piawai ilmu pengobatan. Menurutmu siapa yang cocok? Tentu saja. Dia lama ikut orang yang tahu ilmu itu. Ketika jadi asisten, cocok. Saya tidak mau. Baiklah. Menyesal. Itu anak anjing. Kak, aku lihat daftar peserta kompetisi pengobatan tradisional kali ini. Teman sekelas lamamu, King Long juga ada. Bukankah dia selalu mengagumimu? Ingin minta bantuannya? Pasti lebih dari ini. Lebih diandalkan daripada bajingan ini. Qinglong. Jangan menantang 18 kali berturut-turut. Keluarga dokter Dan tidak pernah kalah, lalu mendirikan grup 4 suci. Ling Xian. Sudah lama tidak bertemu dengannya. Pastikan kamu manfaatkan kesempatan. MA. Aku dan King Long teman. Belum tentu dia mau membantuku. King Long, mereka tidak bicara tentang Ruqyah. Cepatlah pergi ke konferensi, bantu King Long dapatkan teratai bantu aku memulihkan kekuatan. Ternyata benar dia, ahli utama bawah Tuan Suci. Belum tampak sebagai anggota ajaran sesat. Kelihatannya Tuan Suci menginginkan teratai sebagai tujuan utama, tapi aku baru saja sekarang menyesal, bukannya? Menyesal. Adalah anak anjing. Sudah cukup. Aku tidak peduli naga biru.
Harimau putih. Shen Lingxuan, kamu sudah berjanji padaku. Bantumu mendapatkan teratai salju ribuan tahun. Kamu tidak boleh curang. Aku menepati janji. Baguslah. Liunian. Jangan bermimpi, meskipun kakakku sesaat bingung. Bisa mengalahkan Qian Gelong? Betul. Beberapa orang lemah tapi tidak sadar diri. Nanti kalau kamu ketemu Qi, akan tahu perbedaan besar antara penjaga keamanan seperti kamu dan dia. Benar. Hanya orang seperti King Long yang pantas untuk kakakku. Saya menang teratai salju ribuan tahun. Menang untuk mengelap bagian belakang, juga tidak akan kuberikan kepada kalian. Bu. Kalian semua bicara sedih. Sekarang buat Liu Yuan marah besar. Apa manfaatnya? Kalau dia menang kompetisi, kamu lebih baik mati daripada diselamatkan olehnya. Istriku mendukung saya berbicara. Ayo pergi. Aku benar-benar ingin lihat apa yang istimewa dari pemandian ini. Aku ikut denganmu. Pak King yang pergi. Kamu sama adik jagain ibu di rumah. Baiklah. Pak Supir. Saya juga pergi. Sekarang berubah pikiran. Terlambat. Kuk gonggong. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar belum pernah terjadi. Hampir semua keluarga medis terkemuka di Tiongkok telah hadir. Tidak hanya itu. Bahkan juara kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok yang telah menang 8 kali, naga azur muncul dari gunung. Tampaknya teratai salju ini. Hal ini juga sangat penting bagi para ahli ini. Sungguh tontonan yang luar biasa untuk kompetisi menggosok bak mandi. Naga biru. Dia tak melihat wajah asliku. Harus cari cara untuk bertemu dengannya. Mau kemana? Aku cuma mau melihat situasi musuh. Cuma asisten, buat apa cari tahu musuh? Jalankan tugasmu sebagai alat bantu. Lingxuan, Kamu datang. Lama tak jumpa. Siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Liu Nian. Saya. Tunangan dia. Kamu. Juga layak? Siapa orang itu berani lawan King Long? Tidak takut mati? Berani seperti anak sapi baru. Kupikir tangannya akan segera terluka parah. Belum makan ya, sekarang giliranku. Aura ini, dia sebenarnya siapa? Baiklah. Pertandingan hampir dimulai, mau jabat. Tunggu sampai selesai, baru jabat tangan. Bisa tahan 50% kekuatan pukulanku, tetap baik-baik saja, kamu hebat. Tapi nasihatku, menjauhlah dari Shen Lingxuan. Jangan berharap yang tidak mungkin. Kamu juga lumayan. Kekuatan genggaman hampir 1% dari milikku. Tapi, jadi saingan cintaku. Masih belum cukup. Harus berusaha lebih keras. Bicara besar, tidak takut lidah tergelincir. Ilmu Tianmo. Ilmu Tianmo. Dia ternyata adalah putri, tak sangka sudah lama menyusup di sisi Shen Lingxuan. Asisten bocah ini. Boka. Ada putri suci yang membantuku. Kamu pasti kalah. Regen. Selalu pura-pura. Lihat kalau kamu kalah gimana mau pamer. Kalau aku menang, Kalau kamu menang, aku jadi pelayanmu sebulan. Layani kamu. deal. Para peserta sudah hadir semua. Umumkan, lomba pengobatan tradisional resmi dimulai. Menurutku, nggak usah tanding lagi. Bunga salju 1000 tahun ini milikku, King Long. Kalian. Siapa setuju? Siapa menentang? Apa haknya?
begitu sombong. Aku menentang. Qinglong, meskipun kekuatanmu di atas kami, tetap harus menang hadiah perlombaan. Dengan cara kekerasan. Bukan seorang pemberani sejati. Siapa berani bicara lebih banyak? Nanti, aku pasti akan datang berkunjung. Aku akan mengajari mereka seni bela diri. Seperti dia. Hanya bisa membuli anak-anak saja. Qinglong. Kamu pakai cara salah menakut-nakuti peserta lain. Itu tindakan melanggar aturan. Oh, Aku ingat aturan tidak mengatakan melukai orang didiskualifikasikan? lagi pula. Aku ingin menghemat waktu semua orang. Sejak saat aku, Qinglong, melangkah ke sini. Teratai Salju Seribu. Pasti jadi milikku. Tak disangka Qinglong sekali bergerak, langsung menundukkan semua. Sekarang tidak ada yang seru untuk ditonton. Dia Kong Qinglong. Yang hadir di sini. Tak ada yang bisa jadi tandingannya. Ling Xuan. Urusan keluarga, aku sudah dengar semua. Aku datang untuk mendapatkan hadiah. Kalau sudah aku ambil, kugunakan sebagai seserahan. Untuk melamar kamu. Qinglong, terima kasih atas niat baikmu. Tapi soal lamaran, aku tidak bisa setuju. Itu kan Qinglong, kamu tolak begitu saja. Gadis kecil. Dengar tidak, ulat kecil. Istri masa depanku bilang. Dia tidak suka kamu. Jangan GR di sini. Bisa bohongi teman. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri. Kurang ajar. Kamu terus-menerus melewati batasanku. Rin Ling Xuan Kuma Malu Setuju Depan Semua Orang. Sedangkan kamu, sering melewati batas dan mempengaruhi Ling Xuan. Sampah sepertimu, tidak pantas berada di dekat Ling Xuan. Baiklah. Hari ini tunjukkan kekuatan sebenarnya. Agar kamu bisa tahu, apa artinya luasnya langit dan bumi. Memukul tidak apa-apa. Aku khawatir akan membunuhmu. Lalu hakim menyatakan aku melanggar aturan. Bunga salju ribuan tahun ini akan hilang. Kamu. Karena ini adalah kompetisi pengobatan. Kita harus menentukan pemenang melalui keterampilan medis. Keterampilan medis, khawatirnya kau akan mati lebih parah. Li Yunyan. Qinglong itu paling ahli pengobatan tradisional di aliran iblis. Dia dijuluki dokter gila. Bahkan Tuan pun sering memuji. Kali ini kau pasti kalah. Baiklah. Lanjutkan pertandingan. Kedua pihak, silakan bersiap di lapangan. Babak pertama dari pertandingan. Apakah Cuping juga termasuk dalam praktik pengobatan Tiongkok? Tentu saja termasuk. Cuping membuka meridian dalam tubuh. Aliran darah dan energi membuka penyumbatan menggunakan teori pengobatan Tiongkok. Betul. Tapi Cuping bukanlah ilmu yang mudah, perlu pemahaman mendalam tentang jalur energi tubuh untuk bisa melakukannya. Bagi orang bodoh seperti ini, dia tidak akan bisa melakukannya. Sekarang mari kita sambut para peserta dan asisten ke panggung pertandingan. Dia mau ngapain? Kaget aja. Dia mau bekam, tentu harus buka baju atas. Giliranmu sekarang. Zaya. Yang bekam semua laki-laki dewasa. Saya cewek, kamu mau saya ke sana? Dulu kamu sekuat tenaga ikut saya jadi asisten. Kamu mau siapa ke sana? Kamu. Lagi bicara. Ini pakaian. Jumlah punggung ini. Tidak menyalak Beicu, sayang sekali. Kamu. Rencana tidak boleh gagal. Li Yunyan. Tunggu sang penguasa mendapat memulihkan energi asap. Aku akan memotongmu jadi 7-8 bagian untuk anjing. Oke. Ayo. Kak, di bawah keluarga Shen kita kan juga ada laki-laki. Kenapa dia suruh gadis kecil pergi?
Menurutku, dia pasti ada niat jahat mau ambil keuntungan. Semoga dia demi pertandingan. Kalau tidak, jangan harap dia bisa menikahiku. Peserta sudah siap, pertandingan segera dimulai. Peserta Gunakan, sans bilan tabou Miapei. Untuk membuka meridian asisten. Hasilnya dinilai oleh juri. Siapa yang efek pemulihan? Dia Yang menang. Tapi kondisi fisik dua asisten tidak sama. Bagaimana menentukan? Jadi, kedua asisten harus diberi pil hemostatik. Pil ini tidak membahayakan tubuh. Mempengaruhi aliran energi darah sementara. Penium Batan Vena. Ada pertanyaan lain dari kalian berdua? Tidak ada. Tapi saya ingin memberi peringatan baik padanya. Berbekam itu bukan main-main, hati-hati nanti kena sendiri. Bisa-bisa malah terbakar sendiri. Saya tidak tahu apakah saya akan terbakar. Tapi, terus bersikap congkak seperti ini. Saya rasa, ya, kamu akan jadi kasih mati. Kasim. Li Yunyan, kamu tahu cara bekam gak? Kenapa kamu nyalakan oborku? Karena aku baik hati. Kamu. Li Yunyan, dupa akan habis terbakar. Li Yunyan, memilihku jadi asisten. Akan jadi keputusan yang kamu sesali. Kamu pasti kalah. Pensis Hightower. Teknik bekam ini bisa menahan suhu dalam cuping tetap stabil. Bisa terus mengeluarkan kelembapan pasien. Benar. Metode ini sangat sulit. Salah mengendalikan api. Akan membakar kulit. Dan punya efek sebaliknya. Begitu King Long tampil, gunakan teknik ajaib ini. Mungkin dia ingin cepat selesai. Kalau kaleng itu jatuh pada saya, mungkin depresi saya sembuh. Orang ini terlihat sombong. Tapi memang punya kemampuan. Tidak tahu anak tidak dikenal. Akan bagaimana menanggapi. Bukan begitu, apa hebatnya itu? Di desa kami, semua tukang mandi bisa melakukannya. Anak muda. Berbekam itu bukan main-main. Teknik bekamku. Bisa buat orang sakit bangkit dan berjalan. Pengetahuanmu yang sempit itu. Benar-benar tidak pantas buat Link Xuan kami. Tidak pantas buat Ling Chuan kami. Baiklah. Hari ini tunjukkan kemampuanmu yang sedikit itu. Bahkan pergi ke pemandian untuk bekam, juga dibenci orang. Kamu. Tai Cui Shenshu, Sinshu. Ayo pergi. Hanya bekam saja. Kenapa dia teriakannya menjijikan? Tapi aku merasa cukup nyaman. Aku juga ingin mencoba. Aneh sekali. Hanya terapi bekam saja. Kok bisa nyaman banget? Ternyata 3 titik bekam bersamaan. Belum pernah aku lihat cara bekam yang mengesankan. 3 titik bekam bersamaan. Aku hanya mendengar dari cerita. Karena sulit menjaga suhu ketiga gelas yang sama. Malahan bisa membuat pasien, darah dan energi keadaannya semakin buruk. Seseorang yang tidak terkenal. Mungkin gunakan teknik sehebat itu. Kita siapkan untuk menyelamat, jangan mereka dalam bahaya. Iya. Benar-benar cuma pamer. Bajingan ini. Tidak tahu di pusat kebugaran mana dia belajar teknik bodoh ini. Menurutku dia pasti kalah. Tunggu sampai pertandingan setelah King Long menang. Kamu sebaiknya ngomong baik padanya. Bagaimanapun, penyakit ibu kita lebih penting. Tidak bisa. Aku harus cari. Agar dia menarik tempat yang salah. Ternyata dia tarik miring. Ini. Bagaimana bisa terjadi kesalahan serius seperti ini? Salah memijat tip, kurang kemampuan, masih berusaha keras. Berangan-angan terlalu tinggi menuju jurang kegagalan. Kelihatannya sudah jelas hasilnya. Orang ini hanya tampak hebat di luar. Bagus dilihat, tapi tidak berguna. Sia-sia aku berharap akan ada pertarungan yang lebih sengit.
Tak menyangka orang ini hanya badut sirkus. Masih berani menantang King Long. Benar-benar lucu. Guru, Kamu bisa atau tidak? tidak akan kalah, kan, Li Yunyan? Menurutku, 2 babak terakhir tidak perlu dilanjutkan. Dengan kemampuan medis terbatas, tak mungkin mengalahkanku. Mengaku kalah saja lebih cepat. Pria. Jangan bilang kamu tidak bisa. Kenapa kamu cabut? Cabut di tempat yang salah, harus cabut lagi. Mereka cuping tapi ngomong banyak. Kamu cemburu ya? Bicara sedikit. Li Yunyan, kamu sudah terlambat. Rokok ini hampir padam. Aku tak tahu kapan sempatnya kamu cabut 6 tabung. Sayang sekali, caranya bagus tapi kurang tepat. Curaza. Hasilnya akan segera diumumkan. Bajingan hampir kalah, tidak perlu dipaksa menikah dengannya. Murid kecil. Ini akibat ulahmu sendiri. Li Yunyan, masih sisa 30 detik. Tidak percaya dalam 30 detik kau. Oh, 6 kaleng berturut-turut. 6 kaleng berturut-turut. 6 kaleng berturut-turut, teknik ini. Hanya pernah dengar dalam legenda. Tak disangka hari ini melihatnya. Tidak peduli menang atau kalah kompetisi ini. Dia masuk sejarah kompetisi pengobatan tradisional kita. Orang ini kelihatannya biasa saja. Benarkah bisa mengalahkan King Long? Saya merasa tidak begitu. Bisa jadi, dia hanya menggertak. Tidak menyembuhkan darah dan energi pasien. Oh, Kenapa rasanya nyaman sekali? Tidak bisa, harus tahan, jangan bersuara. Li Yunyan. Untuk paksa menang, pakai banyak tenaga. Li Yunyan, mungkin sekarang susah angkat tangan, ya? Biar kalah kelihatan bagus. kamu kira semua orang sepertimu, lemah ya? Kenapa? Butuh bantuan. Atau, bantu kamu jadi cepat besar. Kamu pandai bicara. Li Yunyan, kau pikir bisa menang hanya dengan bicara? Pertandingan ini akhirnya menjadi milik pemenang sejati. Keahlianmu yang minim. Tidak pantas untuk Ling Xuan. Dari ucapanmu tadi, Nona besar Shen tidak akan tertarik padamu. Kau Dia tidak ada benda. Dia bukan benda. Dia ingin menikah dengan siapa? Tentu saja tergantung keinginannya. Nada yakin seperti kamu. Bikin orang merasa muak. Orang sembrono seperti dia bisa bicara begitu. benarkah dia si bajingan itu? Selain itu, Siapa suka cari perhatian? Belum tentu ya. Sekarang kita bertiga yang akan periksa hasil para peserta. Pantas saja disebut suatu kehebatan. Darah kotor di tubuh pasien sudah bersih, wajahnya berseri-seri. Bahkan lebih baik dari sebelum minum obat pembeku darah. benar sekali. Takut hasil terbaik dari bekam. Ya seperti inilah. Bagus sekali. Ini. Ini. Wajahnya memerah. Energi meningkat, tanda-tanda latihan bela diri akan mencapai tingkat baru. Ini. Terapi bekam. Bagaimana bisa membuat seniman bela diri meningkat? Aku belum pernah melihat keajaiban seperti ini. Hanya terapi bekam, efeknya lebih baik dari mengonsumsi ginseng milenium. Lebih baik dari efek jamur Lingzi Kunlun. Aku berhasil mencapai tingkat ke-8 dari seni Tianmo. Bagaimana mungkin? Putri tidak mengganggunya. Malah berhasil terobosan dalam apakah dia membelok? Tidak mungkin, pasti kebetulan. Tidak disangka bocah. Beruntung sekali. Berhasil saat sang putri terobosan. cuping ini membuat terobosan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Menurutku, bajingan ini cuma dapat keberuntungan. Nggak bisa dibilang. Murid baru direkrut Li Yunyan. Ternyata bisa bela diri. Dan aku lihat posturnya. Kayaknya agak familiar.
dan aku lihat posturnya. Kayaknya agak familiar. Sepertinya iya. Kalian sudah cukup melihat belum? Umumkan hasil pertandingan. Mau belajar? Aku bisa ajarin kalian. Ah iya. Pertandingan pertama, Li Yunyan menang. Nak, kamu kebetulan bertemu saat dia dalam masa penembusan. Pertandingan berikutnya tidak akan seberuntung. Ah, Kekuatanku tidak meningkat. Apakah penembusanku karena dia memberikan bekam padaku? Kawan Kessil. Bagaimana memakai terapi bekam untuk menerobos batas seseorang? dia sudah menerobos batas memang. Namun, dia sekarang, jika tidak diobati, akan alami kelebihan energi dan darah. Sampai uratnya rusak dan mati. Apa? APA. Nadi rusak total. Bagaimana mungkin? Kamu. Li Yunyan. Berani-beraninya kau menyakitiku. Itu karena kamu bergerak sembarangan. Kopnya dipasang di posisi yang salah. Li Yunyan. Kau melakukan segal anya demimena. Sangat licik. Cepat selamatkan dia. Muridku terluka. Kamu senang, bukan? Kenapa terburu-buru? Apakah kamu menyukainya? Aku hanya merasa kasihan pada asistenmu. Oh. Bukan. Dia muridku. Demi aku saja, bahkan jika merelakan nyawa. Juga rela. Iya kan? Iya. Orang jahat ini demi menang lomba. Sampai mencelakai orang. Kamu benar-benar tidak boleh menikah dengannya. Tidak benar. Li Yunyan tidak tahu malu. Tidak akan melakukan hal yang mencelakakan nyawa. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku merasa muridnya ini datang dengan niat buruk. Habis sudah. Kamu sudah dicuci otak. Murid baik. Kita berdua. Bagaimanapun, nanti di babak kedua. Kendalikan diri ya. Jangan khawatir. Guru. Pasti akan mengobatimu. Semoga begitu. Wasit. Orang hampir membahayakan asisten. Ini pertandingan pertama. Dia dinyatakan kalah, kan? Tidak begitu. Dari hasil bekamnya, Li Yunyan yang menang. Dan memang, karena kesalahannya sendiri, hasilnya jadi buruk. Memang begitu. Sudahlah, cukup. Kalau kalah harus terima. Bermain curang itu tidak ada gunanya. Bukan. Kapan pertandingan kedua dimulai? Masih nunggu hadiahnya. Untuk menikahi aku. Calon istriku mana? Acara kedua resmi dimulai. Tema pertandingan, pijat. Berarti si brengsek akan meraba seluruh tubuhku. Pertandingan kedua resmi dimulai. Judul pertandingan, pijat. Bukankah ini berarti si brengsek akan meraba seluruh tubuhku? Tenang. Energi dan darahku berlebih. Biarkan si brengsek ini. Menormalkan kembali tubuhku. Tugas kedua. Kalian berdua. Pilih satu asisten. Bagian yang dipijat. Kaki. Pinggang. Perut punggung. Kalian berdua masing-masing pilih dua. Kami bertiga akan memberi nilai. Tidak tahu kalian berdua. Pilih siapa jadi asisten, ya? APA? Butuh 2 orang sekaligus? Tidak bisa pilih aku? Kalau begitu, tentu saja. Tentu saja. Memilih dia. Tidak. Dia. Kebetulan saja. Kelebihan ki dan darah. Hambatan meridian. Mari kita mengobrol. Tidak. Dia. UPS. Oke. Aku. Cuma lihat punggung. Tempat bagus lainnya. Semua kasih ke kamu. Cukup setia nggak?
Aku sekarang merasa dalam hati. Tujuan Li Yunyan studi kedokteran pasti tidak sederhana. Kalau dia berani sembarangan pegang, aku potong tangannya. Dari mana kamu dapat ini? Tidak. Ini adalah amarahku. Sekarang baru aku tahu. Apa itu artinya cocok jodoh? Aku tidak bisa. Dia kuat dan bugar. Pilih dia saja. Ya. Kamu yang paling cocok. Menurutku, peserta Li Yunyan benar. Pilih dia saja. Kulit gadis ini halus. Saat menyentuhnya, tidak ada hambatan. Sangat cocok untuk dipijat. Guru, saya rasa saya juga bisa pijat. Guru, saya rasa saya juga bisa pijat. Adu. Banyak orang aneh. Setelah menyelesaikan tugas, aku akan membunuhkan. Semua akan kubunuh. Sesuai harapan semua orang. Jangan malu-malulah. Jadi, Sudadiputuskan. Pertandingan kedua resmi dimulai. Baiklah. Aku akan mulai. Aku, putri suci dari sekte iblis. Apakah hari ini kompetisi pengobatan tradisi akan menghancurkan reputasiku? Aku akan mulai sekarang. Teratai Salju Seribu. Menjadi milikku. Teratai Salju Seribu Tahan. Menjadi milik saya. Ye Jinyan. Kenapa dia ada di sini? Tapi, kenapa dia berubah jadi orang lain? Ye Jinyan. Yang ingin menggunakan kakak untuk obat, Ye Jinyan itu. Sambut sang tuan. Jangan buka identitas dulu. Ikuti isyarat saya nanti. 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 Tidak kusangka, si tua aneh. Belum mati juga. Ini kamu, anak kecil. Menggagalkan rencana saya. Yuruzen Muda. Siapa kamu? Berani mengambil bunga lotus abadi, tidak takut menyinggung asosiasi kami bagi umat. Asosiasi bagi umat? Apa itu? Ada pembunuhan. Cepat lari. Berani mengganggu pemimpin sekte mencari mati. Meskipun kekuatan 9 bayangan hilang, tapi setelah menyerap lotos salju 1000 tahun, tubuh baru. Pilihan yang bagus. Naga Biru. Oh. Kenapa kamu datang? Dokter Bai. Murid. Senang kamu baik-baik saja. Dokter legendaris Beije benar-benar pamanmu. Sebelumnya aku sudah bilang ke kalian. Kalian tidak pernah percaya, kan? Ternyata dia tidak pernah membohongiku. Adik murid. Dengar dari kakak, ilmu kebangkitanmu sudah berhasil. Sekarang kamu baik-baik saja.
Apakah sudah dengan Shen Lingxuan? Kakak, kalian sebenarnya bicara apa sih? Urusan orang dewasa. Anak kecil jangan tanya sembarangan. Nggak usah bilang, toh cepat atau lambat aku akan tahu. Ilmu matahari penuh. Selama ribuan tahun, belum ada yang berhasil mempelajari. Orang ini masih muda banget. Pasti bohong. Kenapa? Takut ya? Cepat serahkan bunga teratai salju 1000 tahun, dengan ekor di antara kaki. Pergi sana. Kau kira aku akan percaya? Kamu bocah bau kencur. Bisa menguasai ilmu penuh. Mau menipu aku. Konyol. Sang guru agung turun tangan sendiri. Li Yunyan, kali ini kamu pasti mati. Keponakan murid. Kubawa mereka tenaga dalammu butuh 3 tahun lagi untuk sempurna. Sekarang bukan saatnya bertindak. Tenang saja. Menghadapi kaki tangan mereka. Level awal, sudah cukup. Sombong sekali, mau mati. Li Yunyan. Hati-hati, Shen Lingxuan. Kamu peduli padaku ya? Siapa yang peduli padamu? Aku. Khawatir tidak bisa mendapatkan kembali teratai salju, mempengaruhi kesehatan ibu. Jangan khawatir, aku sudah bilang, akan mengambil kembali teratai salju untuk tidak akan mengingkari janji. Kapan dia bergerak? Aku tidak melihatnya sama sekali. Tuan Zuki. Bocah ini, kemampuan yang belum genap 3 tahun, sudah begitu kuat. Li Yunyan, Tunggu menggunakan ilmu terlarang itulah hari pembalasan dendamku. Mau lari. Tidak baik. Kemampuan yang sepenuhnya terbalik arah. Shen Lingxian, Dalam 3 hari, bersatu Yin dan Yang. kalau tidak, Dia bisa mati karena Dokter Bai, benarkah yang Anda katakan? Li Yunyan. dia berlatih jurus matahari sepenuhnya. Perlu dalam 3 tahun. bersama gadis sambil, Setiap bulan harmonisasi Yin dan Yang. kalau tidak, Setiap saat ada risiko meledak. Jika kamu tidak mau. Tidak perlu dipaksa. Aku mau. Kamu benar-benar mau. Jangan-jangan kamu benar-benar suka sama bajingan ini. Apa yang kamu katakan itu benar? Terakhir kali terpaksa begitu. Kali ini. Aku ingin setelah kita menikah. Li Yunyan, apa yang sedang kamu lakukan? Kemana orang itu pergi? Tuhan Yang Maha Kuasa. lukamu, Tuhan Yang Maha Kudus. Apa yang sebenarnya mereka? Santa. Cairan yang mengalir di dalam dirimu. Garis Keturunan Sect Iblis Orthodox. Tampa Teratai Salju Abadi. Hanya dengan minum darahmu. Aku bisa pulih kekuatanku. Tenang saja. Aku akan bunuh bocah itu dan balas dendammu. Ah. Hahaha. Kekuatan yang sudah lama kutunggu ini. Bahkan kekuatan matahari penuh. Belum stabil selama 3 tahun. Dengan kekuatan saya sekarang. Sama sekali tidak takut. Qinglong. Bawa pengikut. Serang keluarga Shen. Anak tak jauh dari gadis 9 yin. Dia pasti ada di sana. Baik. Tubuh ini hampir tidak bisa menahan kekuatan sihir. Harus segera ganti pembawa. Uhuk-uhuk. Li Yunyan,
Tak disangka kamu bantu aku menerobos dan menyelamatkan nyawaku. Itu darah terlalu berlimpah. Akibat terobosan dalam waktu singkat dan efek samping sementara. Sia-sia aku mengikuti guru suci bertahun-tahun. Pada akhirnya, hanya dijadikan alat olehnya. Mungkin. Seharusnya mengikuti Li Yunyan, Dia mungkin sedikit tidak tahu malu. tapi tidak pernah benar-benar menyakitiku. Orang tua jahat. Berani-beraninya kamu memanfaatkan aku. Aku harus membuatmu membayar. Kamu bagaimana? Waktuku tidak banyak lagi. Kamu mau? Mau. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Kamu bilang aku biasa aja. Sekarang tahu hebatnya, kan? Tahu. Masih berani bilang aku biasa? Sayang, maafkan aku nggak berani lagi deh. Kamu memang punya stamina yang bagus. Bukan, Paman Guru. Kenapa kamu di luar? Kamu tidak sedang menguping teruskan. Jangan berpikir yang aneh. Pemimpin sekte iblis tahu kamu belajar jurus Dewa Matahari, pasti tidak akan diam. Aku khawatir dia tiba-tiba kembali, jadi aku menjaga supaya aman. Apa ini? Naga sakti menunjukkan wujud dewa. Adik murid. Ini adalah tanda jurus Dewa Matahari akan stabil. Bisa. Kenapa darahku mengalir deras? Tubuhku hampir meledak. Saudara murid. Harus berlatih pengasingan 3 jam menstabilkan energi. Ketika kau keluar, pemimpin tertinggi di masa puncaknya, tidak akan menjadi lawanmu. Tapi ingat. Jean-Gang Keluar dit engage allant. Baiklah, mohon Paman Guru lindungi Shen Lingxuan. Semua pengikut, dengarkan perintah. Siapapun yang masih hidup, tidak ada yang dibiarkan hidup. Bunuh mereka semua. Siap. Li Yunyan, meskipun kamu telah menguasai seni ilmu matahari, kamu masih butuh 3 tahun untuk memantapkannya. Sayangnya sebelum itu, kamu akan mati di tanganku. Kalian siapa? Bunu. Taxanka America d'attente Espagne. Jangan sampai mereka mengganggu sesi berlatih saudara murid. Di mana Li Yunyan? Oh tidak, apakah sesuatu terjadi di rumah? Kalian lagi. Siapa kalian yang berani membuat kekacauan di keluarga Shen? Sudah keluar, jadi tidak perlu mencarimu. Awalnya tidak harus mati. Salahkan saja Li Yunyan. Zerang dia. Punya masalah dengan Li Yunyan, cari dia. Tidak ada hubungannya dengan Kakak ipar, panggil dia untuk menyelamatkan kami. berhenti. Ling Xian, Antiquant. gadis, kenapa ikut campur? Mereka cari Li Yunyan. Mana Li Yunyan? Penchkarai Tiu Kelur. MA, jangan salahkan. Aku dan Liu Nyan sudah menikah. Dia berulang kali menyelamatkanmu. Tanpa dia, sudah tidak bisa bertemu denganmu. MA, kita satu keluarga. Yang salah jelas penjahat yang membunuh orang tak berdosa. Apa yang dikatakan Ling? Li Yunyan adalah menantu Yang Baek Bajikita. Keluarga Shen kita bukanlah tipe yang menyerah kepada orang jahat dan menyerahkan keluarga demi menyelamatkan diri. MA yang salah. Ling Xian. Cepat bawa adik-adikmu pergi cari Liu Nyan sekarang juga. Aku adalah ibumu. Selama aku masih bernapas. Tidak akan biarkan mereka Ayah, Bawa mereka pergi.
Cepat pergi. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Tabib Bai. Baise. Dokter Bai, kamu? Aku baik-baik saja. Saat murid keluar, dia punya cara untuk menyelamatkan. Harus cari cara untuk mengulur waktu. Apakah kalian masih ingin mengulur waktu? Hanya dengan kalian. Berani-beraninya. Seperti semut menahan gerobak. Ternyata dia pulih kekuatannya. Ada 10 menit lagi Yun Yan akan keluar dari meditasi. Apakah hanya ini yang tersisa? Kecuali Shin Ling Xian. Jangan biarkan satu pun hidup. Ling Xuan. Li Yunyan itu mungkin sudah lari ketakutan. Tapi kamu tidak perlu Nanti aku akan memohon untuk menyelamatkan jiwamu satu. Jangan salahkan aku. Kamu bermimpi. Semua prajurit. Jika menunggu sampai penutupan, Akan terlambat. Walaupun harus dipaksa berhenti. Akan berdampak penurunan kekuatan. Berisiko ledakan tubuh dan kematian. Aku juga tidak bisa menunggu lagi. Li Yunyan. Li Yunyan. Belum waktunya, nggak apa-apa. Santai aja, aku nggak apa-apa. Nggak datang, gerombolan sampah ini. Anggap aku, Li Yunyan, macan ompong. Menantu Bake. Menantu. Kumohon padamu, harus lindungi lingkungan dan adik-adiknya. Ibu mertua, juga sudah dewasa. Jangan khawatir, sebentar lagi. Aku akan membuat mereka semua berlutut. Hahaha. Anak bodoh tak tahu batas. Pikir hanya dengan memiliki ilmu tenaga matahari. Kamu pikir bisa melawan aku? Aku sudah mengalahkan banyak jenius sombong sepertimu. Sang tuan sudah sepenuhnya pulih. Li Yunyan, bersiaplah untuk mati. Tuan. Bagaimana mungkin? Kamu. Bukan. Cuma ini, Bos besar meninggal, bagaimana mungkin kamu membunuh sang guru? kenapa? Kamu juga mau belajari aku. Bisa ajarin kamu. Tidak perlu, tidak perlu. Tadi, aku sudah kasih kalian kesempatan hidup. Kalian. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Aku. Biarkan kalian pergi. Bermimpi saja. Kalian. Aku salah. Mohon paduka maafkan aku. Kalian pengkhianat. Sudah, pergi sana. Kalian. Kamu. Li Yunyan. Aku juga salah, aku juga salah. Ampuni aku, ya. Kupikir. Kamu itu punya prinsip. Aduh. Kamu pikir aku bakal percaya sama kamu? Li Yunyan. Mana King Long? Ini tidak. Di mana-manakah? Kamu ya. Keponakan murid. Keponakan murid, paman guru. Apa yang terjadi dengan Yunyan? Dia belum stabil. Masih berusaha menyelamatkan orang. Hampir mati. Kamu datang buat apa? Saya datang. Tentu saja untuk menyelamatkannya. Li Yunyan, selama kau bersamaku, aku bisa memberimu darah iblis di tubuhku. Darah iblisku bersifat yin, tidak akan kalah dengan kekuatan yin. ini datang merebut orang. Menantu memperlihatkan gaya masa mudaku.
Omong kosong. Bukan kamu yang terus mengejarku dulu. Kamu masih jomblo sekarang. Gadis sialan ini berani merebut menantu keluarga Shen. Tidak akan terjadi. Benar, gadis iblis ini, siapa tahu niat busuk yang kamu pikirkan. Kakak seperguruanku, Deng Taim. Dia bisa menyelamatkannya. Betul jangan harap kamu bisa merebut kakak iparku. Deng Taiming bisa menyelamatkannya. Tepat kamu jangan harap merebut kakak ipar. Li Yunyuan, apa pendapatmu? Aku, tentu saja. Tidak akan pilih yang jelek itu, Li Yunyuan. Kamu baik-baik saja? Tentu saja. Aku sudah lama menyadari dia di dekat pintu. Aku pura-pura terluka, ingin lihat reaksimu. Hasilnya, seperti kodok ingin makan angsa. Li Yunyan, kamu lagi-lagi mengerjaiku. Saudara murid. Kamu keluar lebih awal dari pengurungan, bagaimana bisa? Saya juga. Tidak tahu. Lukaku harus berobat, dari sebulan sekali jadi sehari sekali. Bagaimana bisa bilang di depan banyak orang seperti ini? Li Yunyan, aku tidak peduli. Kamu yang memulai. Aku memang suka kamu. Kamu mau bersama aku. Aku tidak suka tablet. Lepaskan dia. Kamu mau bersama aku. Dia milikku. Ikut aku pergi. Kalian di depan layar cari pasangan yang cocok ya. Ingat, harus secantik aku.